Mysterious pneumonia outbreak in Wuhan, China. A new type of coronavirus. The number of affected countries has tripled. The World Health Organization has just declared that this is a pandemic. Pemirsa, pada 2 Maret 2020, untuk pertama kalinya, pemerintah mengumumkan 2 kasus pasien positif COVID-19 di Indonesia. Sejak Januari, saat virus corona jenis baru ini diumumkan dapat menular antar manusia dan sudah menjajah di berbagai negara lain selain di Wuhan, Cina. Jelang tahun baru 2021, kasus positif COVID-19 di Jawa Barat nyaris 80.000 kasus. Pertama kali, kita semua menginjakan kaki di tanah Cimahi, di kampus Universitas Jenderal Ahmad Yani. Berangkat dari tanah kelahiran, dimanapun kita berasal. Memulai nafas demi nafas atas nama mimpi dan perjuangan. Ibarat selai kain yang dirajut, benang demi benang, helai demi helai, adalah proses yang kami lakukan selama mengenyam pendidikan di Fakultas Kedokteran dan Kedokteran Gigi. Berpuluh materi dan ujian yang sudah kami lewati menguras peluh, terkadang air mata menetes tanpa kita sadari. Ada mereka yang berhasil maju 1 langkah, namun ada pula mereka yang harus mundur 1 atau beberapa langkah ke belakang. Proses yang tidak mudah mengukir pribadi kami untuk menjadi seorang manusia yang lebih kuat, manusia yang bertanggung jawab, disiplin, dan berintegritas. Masa orientasi, gerbang awal kami beradaptasi, transisi dari masa putih abu menuju warna yang lebih luas. Anatomi, fisiologi, histologi, histopatologi, praktikum, diskusi kelompok, ujian blok, sidang UP, dan sidang skripsi. 3,5 tahun sarjana, 1,5 tahun menjadi dokter muda, dan 2 hingga 4 tahun atau bahkan lebih lama untuk menjadi seorang dokter gigi. Bahkan ada mereka yang sisa waktunya dihabiskan di sudut-sudut ruang organisasi hingga tertidur di lorong atau ruangan yang sunyi. Lelahnya kami saat pulang dari kegiatan koas ataupun jaga malam saat kami belajar, menangis sedih saat hasil tidak mencapai harapan. Terkadang apa yang sudah dipersiapkan untuk kita bekerja, pasien berhalangan dan tidak bisa kita tuntaskan pada hari itu. Alat bahan yang kadang harus kita cari dan persiapkan secara mandiri. Atau mungkin kita harus membahagiakan pasien anak agar mereka mau dan senang ketika akan kita berikan perawatan. Begitupun dengan rasa malas yang harus kita lawan, karena rutinitas yang membuat kita kadang lupa bagaimana caranya menikmati proses. Hatiku sedih, hatiku gundah, tak ingin pergi berpisah. Hatiku bertanya, hatiku curiga, mungkin
Kita hanyalah seorang diri. Kita tidak akan bisa bertahan melewati hari-hari berat yang harus dilalui. Banyak cerita jenaka, lara, dan romansa yang sudah kami lewati bersama, membuat lelah tidak lagi terlalu terasa. Bersama-sama, kami saling membangun agar kami tetap semangat dan kuat. Kita pernah berjalan pada setapak tujuan. Kita seringkali terjatuh bersama-sama, bangkit dan berlari. Satu rasa, satu frekuensi. Terima kasih atas waktu dan segala cerita itu. Ini aku, kamu, dan kita yang terlahir kembali untuk menjadi seseorang yang memberi arti. Takdir kita selama sarjana dan koas ditentukan hanya dengan 1 atau 2 hari. Ujian teori atau CBT dan ujian praktik atau OSCE. Tidak mudah menjadi seorang pembelajar tanpa adanya batasan waktu. Pagi, siang, sore, malam, hingga sang fajar terbit kembali dari ufuk timur. Tapi kita semua percaya, bagaimanapun latar belakang kita, ketika kita mampu untuk masuk menjadi mahasiswa sarjana sampai mahasiswa profesi, itu berarti kita mampu untuk keluar, untuk lulus dan siap menjadi seorang dokter, seorang abdi masyarakat. Ibarat kampus adalah pohon yang besar, meneduhkan dan memberi kehidupan bagi tumbuhan-tumbuhan kecil di sekitarnya. Kita adalah bunga-bunga yang tumbuh karena oksigen, tanah, dan nutrisi dari akar pohon yang besar itu. Kita beragam, banyak warna. Mereka tahu kapan akan mekar. Mereka punya musim dan waktunya masing-masing. Tidak ada yang lebih cepat, tidak ada pula yang lebih lambat. Ketika sampai pada waktunya tiba, kamu akan mekar begitu indah dan menawan. Kami semua percaya, guru adalah kunci bagi terbukanya samudra ilmu. Guru adalah teman, juga sahabat bagi muridnya. Dan guru adalah pemantik bagi cahaya kehidupan. Kami semua berjanji untuk menjadi seorang dokter yang tidak hanya melayani pasien, tapi lebih dari itu. Kami akan menjadi manusia seutuhnya, manusia yang sebaik-baiknya mengamalkan ilmu dan keahlian kami. Kita, mahasiswa profesi kedokteran, tidak hanya berdiam diri pada situasi ini. Kita semua terlibat pada proses pendidikan, berproses untuk menjadi seorang dokter yang akan meregenerasi mereka yang hari ini sedang bertempur, berkorban menjadi garda terdepan. Lelah itu pasti, tapi tujuan kita semua sama, kembali normal. Terima kasih Tuhan, Ayah, Ibu, saudara dan keluargaku, guru-guru kami, orang tuaku di kampus, dan siapapun yang telah berjasa pada proses perjalanan panjang ini. Dan untuk alma materku tercinta, amanah serta tanggung jawab ini akan kami jaga selamanya. Tapi ada
lain lagi yang tidak kalah penting. Tahukah kamu istilah tentang lilin yang membakar dirinya untuk menerangi? Mungkin itulah orang tua kita. Satu buat tante gitu, dan nggak nyangka aja. Tapi tante percaya semuanya Allah yang ngatur, Allah yang kasih rezeki. Mereka berkorban setiap waktu, tenaga, hingga keringat yang selalu mereka usap tanpa ingin kita ketahui. Di setiap doa, sujud, dan kerjanya, semua itu untuk bahan bakar yang menjadikan kita semua lebih baik dari diri mereka sendiri. Seringkali orang tua sibuk menanyakan, kami sudah makan atau belum? Mengingatkan jangan lupa ibadah, jangan lupa belajar, dan nasihat-nasihat nilai hidup lainnya. Kata sederhana, tapi ajaib dan menguatkan. Ya, memang mereka cerewet, tapi percayalah, cinta dan doa merekalah yang paling awet. Engkaulah nafasku yang menjaga di dalam hidupku. Kau ajarkan aku menjadi yang terbaik. Kau tak pernah lelah sebagai penopang dalam hidupku. Kau berikan aku semua yang terindah. Aku hanya memanggilmu Ayah. Di saat ku kehilangan arah, aku hanya mengingatmu Ayah. Jika aku telah jauh darimu, ku nyanyikan sebuah lagu untukmu Ibu, sebagai wujud terima kasihku kepadamu. Tanpa lelah kau berjuang membesarkanku, berikan yang terbaik untukku. Izinkanlah tanganmu ku cium dan ku bersujud di pangkuanmu. Temukan kedamaian di hangat pelukmu. Ada surga di telapak kakimu. Betapa besar arti dirimu. Buka pintu maafmu saat ku lukai hatimu. Di dalam senyummu ku dengar bahasa kalbumu
dan aku kan mengiringi bersama di setiap langkahmu, di setiap langkahmu. Percayalah, hanya diriku paling mengerti kegelisahan jiwamu kasih, dan arti kata kecewamu. Kasih, yakinlah, hanya aku yang paling memahami besar arti kejujuran diri, indah sanubarimu kasih. Percayalah. Terkenang masa-masa kecilku, senangnya aku selalu dimanja. Apa yang ku minta selalu saja ada dari mama, dari papa. Cium pipiku dulu saat ku tiba berulang tahun. Senangnya hadiahku boneka, lucunya ku suka sampai nanti ku suka. Kini aku telah dewasa, boneka ku bawa selalu. Ingin ku kembali ke masa bahagianya dulu waktu kecilku. Ku dengar cerita mama papa bilang aku lincah lucu waktu kecilku. Waktu kecilku aku suka bernyanyi. Pesan-pesan kepada Rizka Janmarti dan rekan-rekan seprofesi agar dapat mengabdikan dan mengamalkan ilmu kedokterannya untuk menolong tugas-tugas kemanusiaan. Jadilah dokter yang amanah dalam menolong pasien-pasiennya. Saat ku tiba berulang tahun,
Setelah selesai ku belajar, janji mama, janji